Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Kultum Ramadan yang kali ini dengan tema muhasabah di akhir Ramadan. Para pendengar, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan sebentar lagi berpamitan dari hadapan kita. Tamu yang istimewa sebentar lagi akan pergi dari hadapan kita. Sebelum Ramadan benar-benar pergi dan meninggalkan kita, maka alangkah indahnya sebagaimana yang sering dilakukan oleh salafna saleh, kita melakukan muhasabah ba'dal amal. Karena para salafna saleh, para ulama kita berusaha untuk selalu menyempurnakan dan memaksimalkan amal-amal ibadah mereka. Kemudian setelah itu mereka sangat perhatian dengan diterimanya amal, dan sangat-sangat takut jika amalnya ditolak. Oleh karena itu, sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa innal mu'mina baina makhafatain ajalun qad madha la yadri mallahu shani'un fi wa ajalun qad baqiya la yadri mallahu qadin fi. Seorang mukmin berada di antara dua ketakutan. Ajalun qad madha, usianya yang telah lalu. La yadri mallahu shani'un fi, apakah yang diperbuat oleh Allah terhadap ajalnya yang sudah lalu? Apakah Allah menerima amalnya atau tidak? Itu kita juga tidak tahu. Berarti kita dalam ketakutan kalau amal kita tidak diterima. Wa ajalun qad baqiya, dan usia kita yang masih tersisa akan kita hadapi. Kita juga tidak tahu, la yadri mallahu qadin fi. Kita juga tidak tahu di usia yang akan mendatang apa yang diputuskan Allah untuk kita. Keduanya menjadikan ketakutan bagi seorang mukmin. Oleh karena itu, tidak heran kalau disebutkan di dalam Al-Quran, wa yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Setelah mereka melakukan amal-amalnya, wa qulubuhum wajilah, hati mereka akan bergetar, merasa takut. Dan ini juga yang seharusnya berada dan berkecamuk di dalam hati kita setelah kita berada di ujung bulan Ramadan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, ruwiya an Aliyin karramallahu wajhah, kunu liqabilil amali asyaddu ihtimaman minkum bil amal, ala tasma'u Allah azza wa jalla yaqul innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sayyidina Ali memberikan warning, setelah kalian beramal, hendaknya kalian lebih perhatian dengan diterimanya amal, melebihi perhatian terhadap amal itu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal orang-orang yang bertakwa. Inilah yang tadi kami sebutkan. Di akhir dan di ujung bulan Ramadan ini, hendaknya berkecamuk di dalam hati kita. Hendaknya kita merenung muhasabah ba'dal amal. Apakah amal-amal kita yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kekhilafan, ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Atha as-Sulami, al-hazar al-ittiqa'u 'ala al-amal alla yakuna lillah. Takutlah kalian semua jika amal yang kita lakukan itu masih tercampur dengan riya, ujub, dan seterusnya. Abdul Aziz bin Abi Rawat juga menyebutkan, adraktuhum yajtahiduna fil amali salih fa idza fa'aluhu waqa'a alaihimul ham
ayuqbalu minhum amla. Kami menemukan para ulama-ulama salafun salih ketika sudah beramal, mereka justru dalam kondisi yang sangat gamang dan bingung serta susah. Ayuqbalu minhum amla. Apakah amal mereka diterima atau tidak? Oleh karena itu, dalam kitab Lataiful Ma'arif, Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan, qala ba'dus salaf, kanu yad'una Allah sittata ashhurin ay yuballighahum syahra Ramadan wa yad'una Allah sittata ashhurin ay yataqabbalahu minhum. Para ulama kita terdahulu berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar disampaikan, dipanjangkan umurnya dan dapat mendapatkan syahrul Ramadan atau bulan Ramadan. Kemudian setelah itu mereka berdoa kepada Allah juga selama 6 bulan agar Allah menerima amal-amal mereka. Ini betapa para ulama setelah di penghujung akhir Ramadan juga banyak yang khawatir kalau amalnya tidak diterima, maka jalan yang ditempuh oleh mereka adalah banyak-banyak berdoa agar amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah hati kita merasa berkecamuk dengan perasaan takut akan amal yang tidak diterima, kita juga harus menanamkan di dalam diri kita ar-roja, penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Penuh dengan harapan bahwa rahmat Allah adalah luas. Sebagaimana Allah firmankan dalam kitab suci Al-Quranul Karim, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah ini sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Dalam ayat lain disebutkan, wa rahmati wasi'at kulla syai' fas'aktubuha lilladzina yattaqun. Rahmatku, kata Allah, sangatlah luas terhadap segala sesuatu, dan saya akan tulis rahmat itu untuk orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, di penghujung bulan Ramadan, setelah kita merasa takut amal kita tidak diterima oleh Allah, maka kita juga harus tanamkan dalam diri kita rasa roja, rasa penuh harap kepada Allah, bahwa Allah rahmatnya sangat luas. Dan kita yakin dengan rahmat Allah itu selalu berdoa, mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah renungan yang pertama yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Perasaan takut tidak diterima, kemudian disusuli dengan perasaan penuh harap bahwa rahmat Allah sangatlah luas, dan kita berdoa mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak doa ini di akhir-akhir bulan Ramadan, mungkin 2 hari, 3 hari sebelum Ramadan usai, perbanyaklah doa agar amal kita diterima oleh Allah dan kita selalu berharap akan rahmat Allah. Kemudian renungan yang kedua, kita harus muhasabah juga. Apakah sampai di penghujung Ramadan ini kita tergolong orang-orang yang diampuni dosanya? Karena ada sebuah hadis tentang keutamaan bulan Ramadan yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Wa yughfaru fihi illa liman aba. Dan di bulan Ramadan ini diampuni dosa-dosa semua orang, illa man aba, illa liman aba, kecuali orang yang tidak mau diampuni. Qalu, para sahabat bertanya, ya Abu Hurairah, wa man ya'ba? Wahai Abu Hurairah, siapa yang tidak mau diampuni? Ini adalah hadis yang marfu' sampai kepada Abu Hurairah. Siapa yang tidak mau diampuni wahai Abu Hurairah? Qala ya'ba ayastaghfirullah. Orang yang tidak mau mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Sahih Ibnu Hibban ada juga hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika naik mimbar. Kemudian beliau mengatakan amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, innaka sa'idtal mimbar faqulta amin, amin, amin. Wahai Rasulullah, engkau naik ke atas mimbar
dan kau mengatakan amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Inna Jibril atani faqala man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nara fa'ab'adahu Allah. Qul amin faqultu amin. Sesungguhnya Jibril mendatangi saya, kata Rasulullah. Dan Jibril mengatakan barang siapa yang menemukan Ramadan sementara dia tidak terampuni dosanya, maka orang tersebut jatahnya adalah masuk neraka dan jauh dari Allah. Katakan amin wahai Muhammad. Kemudian aku menjawab amin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, waman adraka abawahi aw ahadahuma falam yabirrahuma famata fadakhalan nar fa'ab'adahu Allah. Qul amin faqultu amin. Kemudian yang kedua, Jibril mengatakan barang siapa yang menemui kedua orang tuanya atau salah satunya kemudian tidak bisa berbuat baik kepada keduanya atau salah satunya, akhirnya dia meninggal dunia, maka jatahnya adalah masuk neraka dan Allah jauhkan rahmat darinya. Qul amin, katakan wahai Muhammad amin, faqultu, maka saya mengatakan amin. Jadi amin yang kedua. Kemudian yang ketiga, Jibril mengatakan, wa man dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaik famata fadakhala an-nara fa'ab'adahu Allah. Qul amin faqultu amin. Barang siapa yang namamu disebut kemudian dia tidak mau membacakan sholawat untukmu dan akhirnya dia mati, maka jatahnya masuk neraka dan Allah jauhkan dia dari rahmatnya. Qul, katakan wahai Muhammad amin faqultu, maka saya mengatakan amin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca amin 3 kali karena mengamini doa daripada malaikat Jibril, di mana doa itu berisi 3 hal. Yang pertama, barang siapa yang menemukan Ramadan tetapi dia tidak sampai dimaafkan, tidak sampai dimaafkan oleh Allah, maka berarti dia jatahnya adalah penghuni neraka dan jauh dari rahmatnya Allah. Dan amin yang kedua adalah barang siapa yang menemukan kedua orang tuanya atau salah satunya sementara dia tidak bisa berbuat baik kepadanya, maka jatahnya adalah neraka dan jauh dari rahmat Allah. Dan amin yang ketiga karena mengamini malaikat Jibril yang mengatakan barang siapa yang namamu disebut sementara dia tidak mau membaca salawat, maka dia akan mati dan jatahnya masuk neraka dan jauh dari rahmat Allah. Dalam hadis yang lain disebutkan, idza lam yughfar lahu fi Ramadan famata yughfar liman la yughfaru lahu fi hadzal syahr. Jika tidak di bulan Ramadan tidak diampuni, maka kapan lagi orang yang mohon ampunan akan diampuni? Oleh karena itu, sebagai renungan dan muhasabah kita ba'dal amal, betapa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Kalau sampai ada orang yang keluar dari bulan Ramadan sementara dosanya tidak diampuni oleh Allah, maka kapan lagi Allah akan mengampuni? Di bulan yang penuh ampunan saja dia terlepas dari ampunan Allah. Karena apa? Sesuai dengan yang disebutkan Abu Bakar, termasuk orang yang ya'ba ayyastaghfirullah, tidak mau mohon ampunan kepada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Istaghfiru rabbakum, mohonlah ampun kepada Allah, innahu kana ghaffara. Mohon ampunan kepada Allah adalah hal yang sangat penting di penghujung akhir Ramadan. Coba bisa kita renungkan, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kalimat tauhid dan istighfar. Dalam surah Muhammad disebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ini dikumpulkan antara kalimat tauhid la ilaha illallah dan perintah untuk mohon ampunan atas dosa-dosa. Dalam athar disebutkan bahwa iblis mengatakan ahlaktun nasa bidzunub wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar.
saya menghancurkan manusia itu dengan dosa-dosanya, dan manusia menghancurkan saya dengan kalimah la ilaha illallah dan istighfar. Itu kata iblis. Oleh karena itu penting sekali istighfar sebagai khitamul a'mal kulliha. Istighfar sebagai penghujung daripada segala amal. Oleh karena itu sebaiknya mengakhiri bulan Ramadan ini kita tutup sehari, 2 hari, 3 hari sebelum Ramadan usai. Kita tutup dengan memperbanyak bacaan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz yang terkenal sebagai seorang Amirul Mukminin yang sangat bijaksana dan adil. Beliau pernah menulis surat kepada seluruh rakyatnya agar mengakhiri bulan Ramadan dengan istighfar. Kata Umar bin Abdul Aziz ilal amsar bi khatmi syahri Ramadan bil istighfar wal istighfaru yarqa'u ma takhruqu minas siyam bil lagwi war rafath. Pernah beliau menulis surat agar semua kaum muslimin mengakhiri bulan Ramadan dengan istighfar, karena istighfar itu ibarat menutupi puasa-puasa kita yang kurang akibat lagwi warrafath, kata-kata kotor, kata-kata yang tidak berguna. Dan beliau mengatakan, faqala qulu kama qala abukum Adam, dan katakanlah, bacalah istighfar sebagaimana bapak kalian Nabi Adam juga membaca istighfar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Nuh alaihi salam juga mohon ampunan kepada Allah. Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Nabi Ibrahim alaihi salam, walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumiddin. Termasuk perkara yang saya harapkan adalah Allah mengampuni dosaku, kesalahanku pada hari kiamat. Nabi Musa alaihissalam juga mohon ampunan kepada Allah dalam doanya, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Nabi Yunus yang masyhur atau Nabi Dhunnun dalam doa istighfarnya, mohon ampunannya kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi di akhir bulan Ramadan ini, sebagai renungan kita, mari kita tutup amal kita 2-3 hari sebelum Ramadan usai, sekali lagi dengan memperbanyak bacaan istighfar. Inilah renungan yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita juga mohon kepada Allah banyak-banyak berdoa agar kita digolongkan termasuk orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah dari neraka. Sebuah hadis dari Ibnu Abbas menyebutkan, lillahi fi kulli lailatin min syahri Ramadan indal iftar alfi atiqin minan nar. Kulluhum qad istawjabu an-nar fa idza kana akhiru lailatin min syahri Ramadan a'taqallahu fi dzalikal yawm bi'adadi ma a'taqa min awwal syahr ila akhirih. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap malam, di malam-malam bulan Ramadan, ketika sedang berbuka puasa, memerdekakan alfi atikin, 1 juta orang yang dimerdekakan oleh Allah dari neraka, yang seharusnya orang tadi berhak untuk masuk neraka. Dan ketika pada akhir malam Ramadan, akhir malam dari bulan Ramadan, Allah memerdekakan lebih banyak lagi dengan hitungan yang sama mulai dari awal Ramadan sampai akhir. Katakanlah kalau puasa kita 30 hari dan setiap hari Allah memerdekakan orang dari neraka sebanyak 1 juta, berarti di akhir bulan Ramadan Allah merdekakan 30 juta dari umat manusia dari api neraka. Subhanallah, makanya innamal a'malu bi khatimiha, sesungguhnya amal manusia itu yang paling inti adalah di akhirnya. Dari 3 renungan yang kami sebutkan tadi, jadi bisa kita simpulkan
menjelang akhir-akhir Ramadan, 1 hari sebelum Ramadan selesai atau 2 hari, silahkan. Yang pertama tadi yang perlu kita renungkan adalah perasaan takut kalau amal kita tidak diterima. Dan setelah itu kita tanamkan rasa harap kita akan rahmat Allah yang maha luas. Dan kita berharap berdoa mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah. Kemudian yang kedua, kita perbanyak istighfar. Karena istighfar ini ada sebagai pamungkas dari segala amal kita. Dan kita mohon ampunan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, kita mohon termasuk digolongkan orang-orang yang dimerdekakan Allah dari api neraka. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mohon dimaafkan kurang dan lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.